Hari ini pelantikan Presiden ke-7 Republik Indonesia bakal digelar. Ada sejarah baru dimulai seiring dengan Joko Widodo menjadi presiden nanti. Yaitu, untuk pertama kalinya usai pelantikan, Presiden baru akan diarak menuju istana melalui kirap budaya. Nah, apakah kira-kira cuacanya mendukung hari ini? Kita langsung tanya pakarnya, Amanda Haj. Selamat pagi, Amanda. Selamat pagi Shanas yang baru pulang dari Eropa, jangan lupa oleh-olehnya ya. Selamat pagi teman-teman, Niko dan Arni. Nah, pagi hari ini cerah sekali ya di Bundaran Hotel Indonesia ini. Tapi bagaimana dengan cuaca secara keseluruhan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia? Kalau dari Jakarta, ternyata diprediksi pada pagi hari ini akan cerah dengan suhu yang cukup terik 34 derajat Celcius. Kecerahan masih akan berlanjut pada siang hari nanti dan tidak ada perubahan suhu. Jadi mungkin Anda yang akan beraktivitas pada hari ini atau menyaksikan syukuran rakyat pada hari ini harus mempersiapkan payung karena diprediksi kecerahan Jakarta ini masih akan berlanjut hingga sore dan malam hari. Hanya terjadi perubahan suhu di sini ya, mulai dari 32 derajat Celcius pada sore hari nanti dan akan semakin sejuk lagi pada malam hari mencapai 26 derajat Celcius. Itu tadi dari Jakarta. Bagaimana dengan kota selanjutnya yaitu kota Medan yang kemarin-kemarin itu sempat hujan lebat sepanjang hari. Ternyata pada pagi hari ini Medan diprediksi akan berawan dengan suhu yang cukup terik juga 30 derajat Celcius. Masih akan sama pada siang hari nanti, tidak ada perubahan suhu. Namun pada sore hari diprediksi Medan ini akan hujan meskipun gerimis ya. Dan suhunya mencapai 31 derajat Celcius, baru akan berhenti lagi pada malam hari nanti dengan suhu yang semakin sejuk lagi, 26 derajat Celcius. Nah, terakhir kita akan melihat bagaimana kondisi di Surabaya. Jadi diprediksi Surabaya sama nih seperti Jakarta akan cerah pada pagi hari ini dengan suhu yang terik juga, 33 derajat Celcius. Siang hari masih sama kecerahan di Surabaya dengan suhu yang masih sama juga. Namun pada sore hari untuk warga Surabaya harap hati-hati karena hujan diprediksi akan turun mengguyur Surabaya dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius dan akan kembali cerah pada malam hari dengan suhu rata-rata 26 derajat Celcius. Jadi itu tadi kondisi atau kondisi cuaca di 3 kota besar di Indonesia dan khususnya Jakarta pada hari ini saya sudah mulai kepanasan di sini karena memang cerah sekali kondisinya. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya ya, antrian kendaraan sudah terjadi di sini dan memang lalu lintas sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin ini masih bisa dilalui oleh kendaraan. Jadi untuk Anda yang beraktivitas pada hari ini ya, kebetulan tidak libur ya, kantor-kantornya yang berada di Sudirman dan juga berada di Tamrin ini masih bisa beraktivitas seperti biasa. Namun memang harap hati-hati karena mengingat nanti pelantikan Jokowi dan juga Wapres kita Yusuf Kala akan ada iring-iringan Presiden dan Wapres sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin. Ini akan ada pengalihan jalan, buka tutup jalan sepanjang kirap budaya nanti. Nah, kalau di sini di belakang saya antrian kendaraan bisa dibilang ramai lancar dan saya juga memantau bahwa di sini satuan gabungan keamanan TNI dan Polri sudah berjaga-jaga untuk mengamankan kondisi di sepanjang jalan protokol ini. Nah, beralih ke informasi selanjutnya, kalau tadi saya bilang akan ada pengalihan arus lalu lintas, kita mulai dulu dari di sepanjang daerah gedung DPR MPR. Jadi untuk Anda yang kebetulan beraktivitas ya, dari arah Cawang menuju ke Selipi yang biasanya melalui Gatot Subroto harap hati-hati karena akan dialihkan masuk ke gerbang tol Tebet Pancoran. Sedangkan dari arah Monas, Blok M yang menuju ke Grogol melalui Gatot Subroto juga akan dialihkan di depan Hotel Sultan. Dan kendaraan yang melintas di Jalan Hang Lekir menuju ke Grogol Selipi juga akan dialihkan melalui Paku Buwono. Dan selanjutnya dari arah Senayan di pintu 9 juga akan dialihkan ke pintu 1 menuju ke Sudirman. Jadi memang pengalihan arus lalu lintas di gedung DPR MPR itu disesuaikan dengan pelantikan Presiden dan Wapres kita yang memang direncanakan akan berlangsung dari jam 10 hingga jam 12 nanti. Nah, dari situ Presiden dan Wakil Presiden akan diiring menuju ke Jalan Sudirman, lalu akan dikirap sampai di Bundaran HI dimulai kirapannya menuju ke Istana Merdeka. Nah, disitulah penutupan jalan sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin ini akan diberlakukan. Untuk Anda dari arah Harmoni akan dialihkan ke Jalan Juanda, sedangkan Jalan Medan Merdeka Barat ke arah selatan ini juga akan dialihkan ke Majapahit. Penutupan di Bundaran Air Mancur di depan saya situ akan menuju
yang menuju ke arah selatan juga akan dialihkan ke Medan Merdeka Selatan serta Jalan Budi Kemuliaan. Sementara kendaraan yang berada di traffic light Kebun Siri, Sarina itu akan diarahkan juga menuju ke Jalan Sabang. Dan terakhir dari Dukuh Atas yang menuju ke utara Sudirman akan dialihkan ke traffic light Karet. Nah, itu dia informasi atau pengalihan arus lalu lintas sepanjang Jalan Protokol Sudirman. Tapi lagi-lagi saya ingatkan untuk Anda bahwa pengalihan arus lalu lintas ini bersifat situasional, jadi memang disesuaikan dengan kondisi yang akan terjadi nanti. Namun, ya, karena ini memang situasional dan Anda masih bisa beraktivitas seperti biasa, tapi memang ada imbauan dari pihak kepolisian bahwa sebaiknya tidak membawa kendaraan pribadi. Kenapa? Karena ya, aturan 3-in-1 ini masih berlaku, teman-teman, dan memang bus Transjakarta itu masih beroperasi. Jadi Anda bisa menggunakan alternatif lain, yaitu kendaraan umum untuk beraktivitas sepanjang Jalan Sudirman menuju ke Tamrin. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Sekarang kita kembali ke studio. Thank you Amanda. Dan tadi sudah melihat ya kira-kira seperti apa gitu persiapan dari Kirab Budaya, karena nanti kan Kirab Budaya akan lewat sana juga. Tapi kira-kira seperti apa nih? Suasana di sana sudah ramaikah? Apa antusiasme masyarakat sangat tinggi? Seperti apa Amanda? Oke, jadi memang yang saya lihat di sini masyarakat belum ramai berkumpul di sini dan mungkin masih bersiap-siap ya untuk pawai budaya, ya kan? Ada tarian-tarian, ada barongsai dan juga bahkan pedagang yang berjajar sepanjang Jalan Bundaran HI menuju ke Monas ini panjang sekali nantinya. Tapi itu masih dalam tahap persiapan, jadi saya belum melihat bahwa hal itu sudah dilaksanakan ya. Dan masyarakat di sini juga belum berkumpul, hanya beberapa warga yang dilihat sepertinya memantau pihak keamanan di sini ya. Dan di sini juga masyarakat atau masyarakat biasa masih bisa melalui Sudirman dan sekitarnya. Begitu Shanas. Oke, thank you Amanda. Terima kasih Amanda. Jadi yang paling penting memang hari ini 3-in-1 tetap diberlakukan.